Ya, balik lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini. Kita masih ngobrol tentang cara berdakwah di era saat ini. Banyak sekali ternyata cara kita untuk berdakwah, bukan hanya kemudian secara konvensional di mana ustaz ataupun ustazah berjumpa secara langsung dengan jamaahnya. Tapi banyak sekali caranya melalui apa saja. Langsung kita ngobrol lagi bersama dengan Ustaz Tauhid Insan Miharja atau yang dikenal juga dengan Ustaz Penyanyi. Kok bisa dikenal juga dengan Ustaz Penyanyi juga? Ini gimana ceritanya, Pak Ustaz? Ya baik, sebelumnya saya ingin memastikan ya bahwa seluruh hidup kita itu harus ditempatkan diri untuk bagaimana kita mengabdikan diri untuknya. Betul. Kepadanya gitu. Dengan apapun gitu ya, dengan apapun. Kemudian termasuk terakhir ini saya menulis lagu-lagu religi gitu ya. Masya Allah. Gitu, jadi zaman sudah berubah gitu ya, zaman sudah berubah. Kemudian teknologi sudah berkembang begitu jauh, maka kita dituntut nih mau nggak mau harus ngikutin anak-anak milenial kan. Betul. Gitu ya. Jadi walaupun saya kan agak kolonial kan. Gak juga kok ya. Tapi kita harus ngikut tuh ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, saya memang suka nyanyi gitu. Betul. Ya. Di suara itu nggak bagus tapi ya biarin aja kan. Kan suka ya. Yang penting suka dulu nih. Saya suka nyanyi. Terus saya juga melihat ada beberapa dai yang kemudian berdakwah itu hari ini itu kok kurang yang memasuki ranah seni gitu ya. Baik. Jadi penceramah terus sudah banyak gitu yang ceramah yang ya macam-macam itu ya, ahli-ahli hadis udah banyak gitu. Kemudian di seni kok agak kurang itu saya melihat. Nah, lagi pula saya kalau mau ceramah yang beliau-beliau yang guru-guru saya hebat-hebat itu kan nggak mampu juga ya. Hafal hadis sekian apa. Nah, kita jangan membayangkan seperti itu ya. Dengan apa yang kita mampu kita bisa ya. Mungkin nyanyi religi saya pikir. Dan saya pengagum Oma Irama terus terang. Ya saya awalnya tuh saya sebenarnya nyanyi itu suka dangdut ya Oma Irama itu karena menurut saya itu lirik-liriknya itu luar biasa, dari hadis, dari lagu, dari ayat Al-Qur'an jadi lagu itu. Dan saya agak sedih juga ya. Kenapa penyanyi-penyanyi yang datang kemudian tidak ada yang kemudian meneruskan beliau itu. Menyajikan konteks dakwah, teks-teks dakwah di dalam lagu gitu. Nah, terakhir kita punya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, Allahumma gfir lahu itu ya. Beliau itu di seninya itu bagus banget itu ya. Makanya pas beliau wafat rasanya satu hal yang hilang ya, gitu ya. Kehilangan betul beliau gitu ya. Jadi figur beliau itu ya kemudian tidak ada juga. Kemudian ya kesininya tidak ada yang mengisi area itu. Padahal kan di situ kan ada audiens dakwah. Betul, ada audiens. Nah itu saya melihat area itu, kemudian ya saya juga suka nyanyi. Dulu sering baca-baca, dulu kan dengan kawan-kawan baca sirah nubuwah itu dinyanyikan, sering baca sholawat Nabi juga gitu ya. Akhirnya saya nulis lagu. Nah, nulis lagu itu pengalamannya juga saya agak unik gitu. Jadi saya nulis seperti nggak terfikir oleh saya itu, karena saya nulis lagu itu perjalanan dari rumah saya di Rawakalong, Kampung Pakis dekat Pasar Parung menuju tempat kerja saya di Pasar Rebo. Jadi di atas motor itu saya ngarang lagu. Oh, gimana caranya? Ya, jadi dibonceng atau menyetir motor nyetir sendiri? Motor. Lalu? Jadi sambil bergumam itu hampir 100% lagu saya itu saya ciptakan di atas motor. Oh, wow. Misalnya saya menemukan satu nada begini. Gitu umpamanya ya. Terus saya merasa enak. Saya minggir dulu, saya rekam gitu ya. Seperti itu. Mungkin kalau orang lewat ngilas saya kayak orang gila. Itu seringkali seperti itu. Iya. Wow. Selalu. Jadi knalpot macam-macam itu seperti iringan musik bagi saya ya. Masya Allah. Sampai kampus nanti saya tulis. Baik. Jadi terkadang ketika menemukan lagu itu, terus kemudian saya kadang-kadang ketemu teksnya dulu gitu ya. Kemudian nadanya dulu, kemudian saya isi itu. Nanti kemudian dipaskan itu, apakah ini di song, apakah di refnya seperti itu. Tapi harus selalu dengan nada dulu baru liriknya, atau Ustaz sebenarnya sudah punya liriknya tapi nggak tahu nadanya gimana dan akhirnya tercipta ketika sedang mengendarai kendaraan bermotor itu. Ya, kadang dari lirik juga itu. Saya ingin menyampaikan pesan umpamanya hari kiamat itu. Baik. Ya, yang hari kiamat saya ada lagunya ya. Seperti apa contohnya? Tiada lagi yang bisa membantu selain ibadah serta amalmu.
Tiada lagi yang bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amalnya gitu. Biasanya ketemu 1-2 lirik gitu ya, terus ketemu nadanya itu, jadi bolak-balik aja gitu, semua mau saya gitu. Jadi udah seperti itu. Setelah jadi saya itu nggak bisa main gitar. Jadi itu saja gitu feeling. Tapi alhamdulillah saya ketemu kawan saya yang aransemen itu, nanti selalu hadir di sini ya. Insyaallah ya, nanti kita akan ngobrol ya, juga. Itu juga menurut saya itu spesial. Baik. Jadi seperti apa ya? Mungkin Allah ini apa ya? Ketemukan gitu. Saya itu nggak nulis aja. Pernah satu saat saya, karena itu kan semua orang itu melihat saya kurang kerjaan mungkin. Kenapa seperti itu? Ya karena kawan saya melihat kan bikin aransemen itu ya, kan walaupun nggak mahal sebenarnya, saya bikin aransemen itu kan bayar gitu ya. Ini Mas Thohirin buang duit aja gitu ya. Untuk apa gitu ya? Terus saya pulang kerja, terus saya langsung ke studio ngambil teks vokal. Terus kan istri saya kan juga ngelihat saya mungkin kurang kerjaan, kan saya udah sampai istri juga kayak gitu. Iya, mungkin seperti itu ngelihatnya. Saya pulang udah malam gitu ya, terus ya istri kan cemberut. Seringkali saya kalau pulang telat itu dicurigai ke studio. Tapi sudah tahu kalau sekarang ya. Nah, justru dalam kondisi seperti itu saya langsung dapat lagu satu. Masya Allah. Langsung itu lagu cepat sekali saya. Begitu merasa seperti itu saya dapat lagu judulnya Hanya Bergantung Padanya. Di dalam hidup ini kadang ku merasa sendiri, tiada satu kawan seirama, ku berlari menyusuri. Terus nanti ujungnya itu bahwa ketika kita tidak ada teman yang ini sama kita sebenarnya ada Allah. Kita ditunjukkan untuk ke Allah seperti itu. Gitu. Jadi dan memang kerap kali kalau bicara tentang lagu gitu ya, tentang nyanyian, memang itu yang paling dekat dengan kaum milenial saat ini begitu ya. Dan juga kalau sejak tadi pemirsa ya, jadi sebelum kita juga rekaman ini begitu ya, sebelum saya wawancara dengan Ustaz Thohirin, Masya Allah, sejak tadi kita juga sudah ada beberapa nyanyian yang dijanjikan oleh Ustaz Thohirin, dan kayaknya ini sambil saya wawancara, nada itu yang terus ada di telinga saya, Masya Allah. Yang semula mungkin kisah itu adalah sebuah kisah begitu ya, tentang Khadijah, istri Rasulullah SAW yang tadi sudah dinyanyikan terus begitu ya Pak Ustaz ya, tadi sambil latihan, dan Masya Allah itu yang terus terngiang. Dan kisah yang tadi dinyanyikan sebenarnya bukan jadi kisah yang sudah saya ketahui mungkin sebelumnya atau tahu tapi lupa begitu, tapi kemudian ketika itu dijadikan sebuah lirik lagu, kemudian disempurnakan dengan nada yang luar biasa, mudah diingat begitu ya, itu semakin membuat saya ingat proses sejarah tersebut. Dan saya tidak ingin kemudian hanya tahu sendirian, dan Ustaz Thohirin juga menciptakan lagu tersebut tentunya ingin menjadi hikmah bagi pemirsa semuanya. Seperti apa kita dengarkan bersama, insya Allah bisa menjadi hikmah. Boleh ya Pak Ustaz ya? Baik, silahkan Pak Ustaz dengan lagu Khadijah istri Rasulullah. Mudah-mudahan nggak lupa nih syairnya, liriknya. Insya Allah. Baik, kita akan langsung saja mendengarkan bersama. Ini kalau lagu Khadijah sendiri ini diciptakan oleh Pak Ustaz juga seluruh liriknya. Ya, jadi saya terinspirasi dengan lagu Aisyah sebenarnya. Baik. Aisyah istri Rasulullah kan viral ya. Kemudian orang langsung bertanya, karena istri pertama Rasul kan Khadijah. Betul. Kemudian kenapa tidak Khadijah, seolah-olah bertanya seperti itu. Saya nyari-nyari di YouTube itu sudah banyak Khadijah, tapi kebanyakan itu nadanya itu cover ke Aisyah. Maka saya ingin ciptakan yang original, lirik maupun liriknya nadanya. juga ini berbeda dengan Khadijah istri Rasulullah yang juga sebenarnya ada di beberapa media sosial begitu ya. Baik, kita langsung saja dengarkan bersama Khadijah istri Rasulullah karya Ustadz Thohirin. Dia yang cantik jelita,
Parasnya berharisma, bangsawan bersahaja, berbudi mulia, saudagar yang terkaya. Dia Khadijah namanya, istri Rasul tercinta, sahabat dalam duka, dalam sukacita, dijalani bersama. Kala Rasul tahanus di Gua Hira, Khadijah tertatih menyusul ke sana. Rasul menggigil, Khadijah pun bergegas, selimuti baginda. Dia Khadijah namanya, istri Rasul tercinta, sahabat dalam duka, dalam sukacita, dijalani bersama. Kala Rasul tahanus di Gua Hira, Khadijah tertatih menyusul ke sana. Rasul menggigil, Khadijah pun bergegas, selimuti baginda. Kala Rasul tahanus di Gua Hira, Khadijah tertatih menyusul ke sana. Rasul menggigil, Khadijah pun bergegas, selimuti baginda. Fa'anzir warabbaka fakabbir, wasiyabaka fadhhir, waruzza fahjur. Sadaqallahul azim.